Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Mohon maaf atas keterlambatannya. Puji syukur kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan agenda dari diskusi tentang menyambut mahasiswa baru di tengah pandemi. Saya himbau sekali lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap sering-sering cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor Unisma Jepara untuk mengizinkan kami berkreativitas untuk melaksanakan kegiatan yang kita beri nama dengan Movement Talk. Nah, untuk sebelumnya kita perkenalkan dulu. Sebelumnya kita menjanjikan pemateri yang pertama adalah Bapak Sulyono, tapi beliau sedang tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan sama-sama untuk cepat sembuh, untuk kesembuhan beliau agar bisa berkumpul kembali dengan kita semuanya. Untuk selanjutnya, perkenalan kita ke pemateri yang pertama, yaitu Bapak Mulyadi, rekan dari Bapak Sulyono selaku Biro 3 Kemahasiswaan. Selamat datang Bapak, selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik, semoga sehat selalu ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya narasumber yang kedua adalah Presiden Mahasiswa dari BEM Universitas Unisma Jepara, Mas Wali Maulana. Selamat datang Mas. Sudah refreshing hari ini Mas? Alhamdulillah ya Mas, sudah ya Mas. Nah, untuk siang kali ini Pak, kita akan membahas tentang menyambut mahasiswa baru nih Pak di era pandemi. Nah, untuk yang pertama, mahasiswa umum mungkin belum tahu ya Pak apa itu kegiatan dari PKKMB. Nah, Bapak bisa jelaskan apa itu PKKMB dan apa tujuannya? Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Kegiatan PKKMB ini merupakan dengan suatu keharusan bagi mahasiswa baru agar mahasiswa baru mengenal lebih jauh mengenai kampus Unisma Jepara, dan ini rencana akan dilaksanakan secara luring dan daring meskipun dalam kondisi COVID. Kenapa dilaksanakan secara luring dan daring? Karena bagaimanapun juga yang namanya perkenalan harus tahu lebih dekat secara langsung, sehingga nanti mahasiswa baru lebih tahu dan lebih paham tentang mungkin pimpinan Unisma Jepara atau mungkin juga stakeholder yang lain. Itu. Baik, untuk mungkin ini adalah ajang pengenalan bagi mahasiswa baru kepada Unisma Jepara ya Pak, apa tentang kegiatannya, tentang fakultasnya, dan lain-lain. Nah, dari Mas Walia ini sendiri nih, kemarin kan sudah melaksanakan ya Mas, jenengan kan sudah pernah jadi Gubernur BMFST, sudah pernah melaksanakan kegiatan PKKMB. Nah, untuk dari Mas Walia, kesan dari PKKMB tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa? Kalau kesan tahun sebelumnya, saya jadi panitia kan baru tahun lalu, 3 tahun ini. Mungkin di sana saya merasakan bagaimana kita menyambut keluarga baru, ya, adik-adik kita di mahasiswa baru kita sambut dan kita bimbing agar mereka bisa bertransisi yang dulunya mereka dari SMA ke mahasiswa ya kan. Tentunya kan itu berbeda ya. Dan ini juga yang menjadi salah satu poin dari PKKMB. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Mul, pengenalan, dan yang kedua adalah transisi untuk menjadi mahasiswa yang mandiri dan dewasa, seperti itu. Perubahan dari siswa menjadi mahasiswa ya Mas. Nah, selanjutnya nih dari Bapak sendiri nih, dari pihak universitas apakah ada target mahasiswa yang masuk untuk tahun ini atau mengalir begitu saja Pak? Yang pasti ada target ya, karena ini masih dalam kondisi COVID, tentunya belum sesuai dengan harapan. Sampai hari ini penerimaan mahasiswa baru Unisma Jepara tahun akademik 2020-2021 mencapai 1.113. Cukup lumayan banyak ya Pak mahasiswa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira kapan ya Pak dilaksanakan agenda PKKMB itu sendiri? PKKMB ini akan dilaksanakan insya Allah tanggal 28 September sampai 2 ya. Pelaksanaan PKKMB ini akan dilaksanakan sekitar 6 hari mulai 28 September
Dan ini nanti dibagi menjadi 3 region, ada kampus hijau, ada kampus Saintek dan kampus FEB, karena mengingat kondisi COVID ini. Mungkin dari Mas Walia nih bisa lebih menjelaskan jawaban dari Bapak Mulyadi terkait dengan PKKMB. Oh iya, sebenarnya ketika saat ini kita menghadapi pandemi itu sangat memutar otak sekali kan. Banyak sekali keterbatasan. Yang pertama keterbatasan kondisi dan juga tempat yang mumpuni untuk menampung 1000 mahasiswa tadi. Ya, maka dari itu tadi dibagi menjadi beberapa region. Yang mana memang kemarin Pak Rektor itu menghendaki untuk keduanya nih Pak, luring dan daring. Maka dari itu kita harus berpikir bagaimana kita bisa survive di dalam kondisi seperti ini dan bisa memaksimalkan tujuan dari PKKMB tersebut. Ya. Oh, kalau sudah tahu ini akan dilaksanakan luring maupun daring nih, mekanismenya akan seperti apa ya Mas kira-kira? Bisa dijelaskan sedikit? Kalau untuk mekanisme detailnya itu sementara belum. Cuman untuk gambarannya nanti dalam 6 hari tersebut itu nanti kan dibagi menjadi 3 region. 3 region tadi, satu regionnya mendapat jatah luring 2 hari. Jatah luring 2 hari. Dan nantinya di hari yang sama itu region lain juga menyelenggarakan secara daring 2 hari. Oh, jadi di rolling seperti itu ya Mas? Dijadwal. Oh, oke, siap. Oke, untuk kegiatan rolling itu sendiri kan pasti banyak kendala nih Mas. Soalnya kan dari kesiapannya kan bukan dari panitia universitas saja kan, ada panitia dari fakultas. Nah itu bagaimana? Iya, itu juga ini kan juga persiapan kita juga agak telat ya, mengingat kami masih bingung karena kondisinya seperti ini, tapi ini insya Allah nanti sudah ada jalan terang. Ya, selain nanti kita akan membahas dengan fakultas terkait konsep yang detailnya nanti seperti itu. Jadi menurut Mas ini kira-kira tahun ini yang akan menjadi poin berbeda itu apa ya? Poin PKKMB yang berbeda untuk tahun ini? Yang jelas pelaksanaannya, ya kan? Pelaksanaannya secara berbeda ya Mas, belum pernah kita melaksanakan PKKMB secara daring ya kan. Nah untuk daring ini loh yang agak repot ya Mas. Yeah. Kira-kira nih kalau secara luring maupun daring, kita kan dibagi di rolling secara region ya, kita ada 3 region seperti itu. Nah untuk luring sendiri, media yang akan digunakan apakah tetap di outdoor, di lapangan atau ada tempat-tempat sendiri Mas? Nanti kalau luring kita menggunakan 2 tempat, di outdoor dan indoor. Ya. Outdoor yang bisa kita gunakan kan hanya di lapangan basket. Lapangan basket itu kan cukup luas ya, menampung mahasiswa terbanyak kan di region hijau sekitar tahun lalu sekitar 350 kalau nggak salah. Seperti itu kira-kira cukup. Dan nanti yang kedua di gedung MUJN tahunan yang di dalam kampus itu. Ya di dalam kampus. Itu kiranya mumpuni. Oke, berarti tetap melaksanakan protokol kesehatan dong ya? Tetap harus jaga jarak ya kan? Yeah. Oke, lalu dari pihak universitas sendiri nih Pak, masalah protokol kesehatan ya, apa yang sudah disiapkan dari pihak universitas Pak kira-kira? Tentunya dari pihak universitas memang sangat menekankan dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain menyiapkan masker mungkin itu memang harus sebelumnya juga perlu semacam cek suhu itu sehingga nanti setelah mahasiswa baru masuk itu benar-benar dinyatakan aman. Mungkin itu yang bisa di samping itu saya kira juga lokasi-lokasi yang akan jadikan tempat untuk PKKMB juga perlu disterilkan, mungkin dengan penyemprotan sehingga tempat-tempat tersebut ya benar-benar nyaman dan aman. Nah mungkin kita tetap harus itu ya Pak, ada kemungkinan terburuk seperti itu. Nah ketika ada kemungkinan terburuk bukan dari masalah COVID sendiri ya Pak, mungkin ada mahasiswa yang sakit atau mungkin ada gejala-gejala nanti yang timbul atau seperti apa, kita dari pihak universitas menyediakan apa Pak kira-kira? Ya, untuk kampus Unisnu kita sudah menyiapkan klinik untuk antisipasi ada kemungkinan misalkan mahasiswa baru mengalami sakit yang memang sekiranya dipandang perlu untuk segera ditangani. Intinya dari pihak kampus sudah menyiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan
PKKMB tahun 2020 ini berjalan lancar dan sukses. Amin, amin. Nah, untuk dari selanjutnya dari Mas Walia ya Mas, untuk persiapan kepanitiaan nih, kepanitiaan dari PKKMB nih untuk tahun ini apakah sudah siap, sudah dibentuk atau seperti apa? Kalau untuk tahun ini kan Hamin berapa ya? Hamin 17 ya kan. Kalau dari universitas sudah terbentuk tim-tim intinya, maksudnya panitia inti. Dan ini rencana juga kita akan membuka open recruitment untuk panitia yang dari mahasiswa yang pengen jadi panitia untuk pengalaman. Itu kami akan membuka open recruitment. Dan sementara ini dari fakultas-fakultas dari region-region sepertinya masih harapan untuk membutuhkan kepanitiaan. Oke, berarti ini sudah cukup siap ya Mas. Tapi kita masih perlu persiapan dari pihak fakultasnya sendiri. Oke, untuk kita bahas nih yang unik dari 2020 ini kan ada PKKMB secara daring nih. Nah, kira-kira itu sistemnya seperti apa ya Mas? Kalau konsep secara daring nanti kan sepenuhnya dipegang oleh region. Cuman yang jadi gambaran itu ada beberapa universitas yang sudah melaksanakan PKKMB secara daring ya. Ada yang memberikan penugasan, ada semacam webinar dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa belajar dari universitas-universitas yang sudah melaksanakan PKKMB secara daring. Tapi yang jelas nanti kita konsep sedemikian rupa sehingga daringnya itu dapat apa sih mencapai tujuan dari PKKMB. Jadi tetap di tujuan yang sama, di jalur yang sama, cuma medianya saja yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong media nih Mas, kita akan menggunakan media apa nih kalau soal daring? Nanti kan ada masalah sinyal atau apa yang lain sebagainya. Kalau ini nanti kita ada dua media ya. Banyak media sih sebenarnya yang bisa kita gunakan. Cuman kita sepertinya nanti akan memanfaatkan YouTube yang pertama, dan yang kedua ada yang telekonferensi itu, video conference semacam Zoom atau Google Meet. Ya, nanti kita mulai salah satunya. Jadi memaksimalkan aplikasi yang ada seperti itu. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan. WhatsApp juga bisa, Telegram juga bisa. Nanti kita manfaatkan. Mengantisipasi nantinya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dan seperti itu. Tapi tetap kita mengupayakan bagaimana nanti teman-teman Ormawa itu bisa memberikan sosialisasi. Karena memang tujuan kita bersama dari tim universitas kan juga bagaimana tahun ini meningkatkan minat organisasi. Oke, meningkatkan minat organisasi. Jadi nantinya dari Pak Mul nih, apa nih Pak kira-kira yang bisa memancing mahasiswa baru nih Pak untuk berorganisasi dari 1.000 mahasiswa yang masuk Pak? Terima kasih. Dari program kemahasiswaan kita sudah menyiapkan beberapa program yang memang nantinya bagi mahasiswa baru khususnya ini bisa aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga nantinya kegiatan kemahasiswaan ini tentunya akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Baik, nanti meningkatkan kualitas ya Pak. Ya, berhubung sekarang ini kan memang keadaannya kan sedang pandemik ini, mahasiswa baru kan ini tidak melakukan apa-apa di rumah nih, banyak waktu luang nih, harusnya kan mereka lebih join ke organisasi ya Mas, untuk menambah wawasan ya kan. Nah, untuk dari kesiapan dari mahasiswa nih, apa yang perlu disiapkan mahasiswa baru nih sebelum masuk ke keluarga Wisnu Jepara Pak kira-kira? Ya, tentunya mahasiswa baru juga harus banyak cari informasi tentang kampus Wisnu Jepara. Mungkin melalui webnya itu kan bisa dibuka ada apa sebenarnya di kampus Wisnu Jepara. Saya kira informasi terkait Wisnu Jepara di web Wisnu saya kira sudah baik dan sudah cukup memadai untuk informasi bagi masyarakat umum. Nah, kalau dari Mas Walia sendiri nih sebagai pimpinan organisasi kampus nih Mas, apa nih kira-kira biar mahasiswa baru ini tertarik untuk masuk ke organisasi? Tentunya itu kalau dari saya ada 2 poin. Yang pertama itu teman-teman mahasiswa baru nih itu harus akan apa ya, ilmu, ya pengetahuan kepo, ya itu yang terpenting. Terus yang kedua itu yaitu apa ya, mental. Karena nantinya setelah kita lulus di universitas, kita kan dihadapkan dengan dunia kerja. Ya, terkadang banyak permasalahan ketika teman-teman yang sudah
lulus itu mentalnya nggak kuat di dunia kerja. Ya maka dari itulah pentingnya berorganisasi. Iya. Untuk menambah wawasan nanti ke depannya ya Mas. Soalnya kan nanti ke depan kan bukan hanya skill pendidikan saja yang diasah kan, kreativitas juga harus diasah. Seperti itu. Skill pun itu juga ketika kita tidak memiliki mental, itu kita juga akan Oke, jadi dari bisa Mas Wali ini ada satu petikan kata nih, skill harus diimbangi dengan mental. Iya, Baik. Oke, nah untuk dari organisasi dari Unisba Jepara ini apa sih Mas yang kira-kira bisa dipilih? Banyak pilihan kan di Unisba Jepara. banyak banget. Bisa dijelaskan nih. Di universitas kan ada organisasi di taraf universitas dan juga di taraf fakultas. Di universitas ada 6 UKM, BEM, DPM dan juga KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, ya kan. Teman-teman nanti bisa memilih ketika teman-teman pengen memiliki skill di non akademik, kalian bisa ikuti UKM, ya kan. Ada 6 UKM, ada ORSA, KSR PMI, terus ada Racana, ada opor dan juga ada menwa dan tentu ada taekwondo. Itu teman-teman bisa bebas memilih. Dan di taraf fakultas lebih banyak lagi. Oke, Mas, jumlah organisasi yang ada di kampus nih Mas berapa ya Mas? Ada sekitar 47 kalau nggak salah. 47 itu berarti kan untuk 1000 mahasiswa memasuki 47 organisasi ya pastinya masih cukup ya kan? Harusnya kan semua aktif ya kan seperti itu. Oke, lah untuk dari sedikit kita geser ke yang agak sensitif nih dari pihak universitas ya Pak ya. Untuk masalah anggaran nih Pak, nah kira-kira dari pihak universitas ini apakah anggarannya turun atau malah tambah naik ya Pak? Ya, terkait anggaran PKPMB 2020 ini tentunya mengalami penurunan karena konsep kita kan di samping turun dari. Di samping itu juga kebutuhan-kebutuhan pokok tetap kita penuhi, sehingga mahasiswa baru merasa terlayani atau tidak dibeda-bedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi insya Allah dari pelaksanaan ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi mohon maaf nih ya, anggarannya agak sedikit meleset nih ya dari biasanya, tapi tidak apa-apa Pak. Mungkin nanti kan kita tidak perlu banyak mengeluarkan anggaran ya Pak, yang karena daring kan ya seperti itu Mas. Nah kalau dari Mas Wali nih, kalau opening daring, konsepnya tadi kan sudah lewat media itu, nanti itu isinya kita tetap dipandu oleh universitas atau memang region per region itu terserah ini? Untuk kontennya. Untuk konten di daringnya sendiri. tetap nanti ada kita membuat semacam tujuan dan batasan-batasan. Setelah itu nanti teman-teman fakultas dan teman-teman region bisa bebas berekspresi sesuai dengan regionnya masing-masing. Saya kan beda nih dengan FEB dan juga region hijau. Ya mungkin saya nanti lebih ke agamis kan seperti itu. Nanti bisa di region kan memiliki fokus tujuan masing-masing. Nanti biar mereka berkreativitas. Jadi untuk nanti daringnya itu terserah dari regionnya masing-masing ya? Tetap ada batasan-batasan. Oh tetap ada batas-batasan dan aturannya, oke. Nah untuk dari luringnya, tadi kan jenengan ada gambaran umum tentang materi-materi yang diisi ya. Itu kira-kira apa aja ya Mas materinya? Kalau materi pokok yang tentunya yang pertama keunistuan, ya kan, baru kita kenalkan. Terus yang kedua sistem akademik kita, SIAMA. Kalau SIAMA kan kami kira itu penting ya, karena itu yang nantinya kita gunakan di sehari-hari kita di kampus kan, itu penting. Terus nanti ada lagi tentang motivasi agar teman-teman itu bisa menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Nah ini Bapak nih, kira-kira mahasiswa yang seutuhnya ini yang seperti apa nih maksudnya? Terima kasih mahasiswa seutuhnya. Ya saya kira memang dari berbagai disiplin ilmu harus dikuasai, sehingga dalam praktek kehidupan sehari-hari tentunya bisa berjalan dengan seimbang. Jadi antara iman dan takwa
dan ilmu pengetahuan itu harus lincah. Sesuai slogan dari Wisnu ya Pak, cendekia dan berakhlakul karimah. Cendekia dan berakhlakul karimah. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan dari ini mahasiswa baru nih Mas. Pasti kan pikirannya PKKMB itu sama dengan ospek ya kan? Iya. Nah kira-kira ini apa sih bedanya PKKMB dengan ospek? Apa ya? Lebih ke penamaan sih. Ospek kan digunakan tahun dulu pakainya ospek. Tapi sekarang sudah ada aturan untuk beberapa universitas itu memakai PKKMB. Ya, mungkin isi kontennya hampir sama. Pengenalan dan juga pembentukan karakter. Cuman mungkin yang menjadi asumsi teman-teman mahasiswa baru itu cara pelaksanaannya, ya kan? Kalau dulu kan terkenal ada perpeloncoan dan sebagainya. Jadi sekarang ini udah nggak ada perpeloncoan atau gejolokan lagi nih ya Mas? Udah nggak ada, beneran nih. Itu nggak ada ya teman-teman ya? Rasa tanggung jawab untuk membentuk karakter teman-teman. Oke, jadi itu bukan sebuah ajang untuk memamerkan senioritas ya Mas. Itu lebih ke ingin membentuk karakter dari mahasiswa baru ini. Seperti itu. Nah kalau dari Bapak nih pesannya agar tidak terjadi perpeloncoan di kampus nih Pak, seperti apa Pak? Ya, intinya kami berpesan kepada panitia PKKMB jangan ada perpeloncoan. Itu harus. Jangan sampai senior balas dendam. Itu sebenarnya tradisi yang harus dihilangkan. Mungkin untuk kemasan PKKMB kali ini memang dikemas lain. Jadi harus mencari bagaimana mahasiswa baru itu benar-benar bisa menggali potensinya, termasuk bakat minatnya seperti apa sehingga nanti bisa dikembangkan dalam organisasi kemahasiswaan. Intinya jangan pakai kekerasan, apalagi perpeloncoan tadi. Itu. Tetap harus saling sayang ya Pak antara senior dengan junior, tidak boleh nih ada perpeloncoan. Nah, untuk dari Unisnu sendiri kan ada penanaman nilai-nilai keislaman nih ya Pak. Dari kita kan harus memakai pakaian rapi, harus nih kalau di Rejim Hijau sendiri kan memang ada aturan untuk tidak boleh memakai celana, tidak seperti saya yang ada di Fakultas Ekonomi ya. Di Fakultas Ekonomi kan bebas berpakaian seperti apa, asal sopan seperti itu ya Pak. Nah, untuk dari itu Pak, apa nilai-nilai aswaja yang akan diterapkan di PKKMB ini apa saja sih Pak kira-kira? Terima kasih. Karena kita semua di lingkungan Ahlul Ulama sudah pastinya kita harus menanamkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah terhadap mahasiswa baru khususnya, sehingga nantinya mahasiswa baru mempunyai bekal untuk memulai kehidupan baru di kampus Unisnu Jepara ini bisa menyesuaikan tradisi yang sudah berlangsung selama ini di kampus Unisnu. Terima kasih. Jadi tetap harus berkata yang sopan, berpakaian yang sopan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya dari pemerintah. Kemarin kan ini loh Pak, ada isu-isu tentang kita itu hanya boleh mengumpulkan 50 orang nih Pak. Kalau lebih dari 50 orang akan ada sanksi lebih lanjut nih dari pemerintah. Apa dari Wisnu sendiri sudah memohon izin dari Satgas Covid Jepara atau seperti apa Pak? Semua kegiatan yang ada di kampus tentunya tidak lepas atas izin dari pihak pemerintah, karena bagaimanapun juga kita harus mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, ya. Badai segera berlalu, sehingga perkuliahan yang akan datang bisa berjalan lurid dan tentunya tetap aman seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Jadi dari pihak kampus ini sudah mendapat izin ya Pak. Jadi kegiatan ini tidak ilegal ya, sudah legal ya Pak ya. Jadi kita nanti aman untuk melaksanakan kegiatan di sini. Maksimal berapa? Nah itu kan dari Pak Mulyadi selaku Biro Kemahasiswaan, dari Presiden Mahasiswa ini ada sedikit petikan, silakan Mas. Apa ya? Mungkin gini, ketika kita banyak menanam, maka kita akan banyak untuk memanen, ya kan? Ketika kita berusaha keras, kita juga akan mendapat hasil yang lebih daripada yang hanya berusaha sebiasa saja. Jadilah mahasiswa yang harus akan ilmu.
dan juga jangan jadi mahasiswa yang mental TP. Oke, nah jadi mahasiswa itu ya harusnya terus bergerak seperti itu. Seperti ini kan, movement talk. Movement talk, Kita ya. harus bergerak. Kita berbicara tentang pergerakan nih, ya. Oke, mungkin itu cukup itu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sehat selalu, Mas Walia juga sehat selalu. Semangat untuk melaksanakan PKKMB tahun 2020 ini walaupun banyak kendala, tapi kita yakin kita bisa seperti itu ya Pak. Oke, mungkin dari teman-teman kita cukupkan dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih yang sudah bergabung. Dan ucapan dari saya sedikit adalah terus bergerak daripada kalian akan digerus oleh pergerakan zaman. Mungkin cukup itu dari kami, dari Movement Talk. Kami undur diri, terima kasih atas kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.